Suzaman Brigades. Di video kali ini aku akan sharing ke kalian tentang suka duka aku selama menjadi peserta J2J Jerman batch pertama. Mungkin kalian udah ada lihat beberapa video tentang hal ini juga dari teman-teman aku di batch 1. Tapi kali ini aku juga mau sharing tentang apa yang aku rasain dan juga update, karena ini kan udah di tahun 2023 ya, di bulan Maret waktu aku take video ini. Senangnya di program ini adalah yang pertama aku bisa dapat teman-teman baru dari seluruh penjuru Indonesia. Walaupun nggak semuanya dari kami bisa ketemu satu sama lain karena kami kan kelasnya online ya. Awalnya aku tuh mikir bahwa teman-teman di kelas online bakal biasa aja sih, bakal garing kali ya, tapi ternyata enggak. Justru aku bisa dapat sahabat-sahabat yang bisa aku jadiin tempat curhat, bisa ngobrol satu sama lain dengan enak gitu loh, bisa jadi sahabatan kita di program ini. Kita berawal dari temenan online, terus kita ketemu, apalagi waktu di ujian B1 ya, kita tuh benar-benar yang berusaha buat bisa ketemuan bareng-bareng di Bandung gitu. Nah, selain teman-teman ini juga, kami juga kenal sama Bapak Ibu guru yang baik-baik banget ngajarin kami selama ini, yang juga bisa jadi tempat curhat kami selama ini. Yang kedua, pastinya aku bisa dapat kesempatan untuk nantinya bisa kerja di Jerman secara gratis. Jadi kayak ada beberapa kan yang mesti bayar, cuman itu nggak seberapa kalau dibandingin sama yang udah dibayarin. Misal kayak ujian bahasa, pengurusan visa dan lain-lain, walaupun ada yang prosesnya reimbursement seperti yang aku udah bahas di sebelumnya ya. Terus yang ketiga, selain nambah temen, aku juga nambah pengalaman. Kayak belajar bahasa baru, belajar buat ngurus dokumen sendiri, banyak banget kan dokumen yang harus kita urusin. Kayak misal AK1, sebelumnya untuk kerjaan aku yang di Indonesia, aku belum pernah bikin AK1 ini. Terus aku sekarang udah bisa bikin AK1. Terus juga urus SKCK, yang dulunya biasa ngurus SKCK cuma di Polres, harus ngurus sampai Polda sekarang. Terus urus dokumen-dokumen penyetaraan, legalisasi dokumen ke embassy atau ke notaris, semuanya dilakuin sendiri gitu, tanpa calo-caloan. Kalau mungkin kita lihat sering banget terjadi di sini, urus-urus dokumen tuh ada yang bantuin gitu kan. Tapi di sini kita diajarin buat ngurusin semuanya tuh sendiri. Walaupun kita dibantuin banget ya sama GIZ yang kayak bikin jadwal, nanti terus bikin dokumen yang seperti apa, mereka bakal bantuin kita banget. Tapi kita tuh semuanya isi sendiri gitu. Jadi mereka cuma kasih guideline-nya, nanti begini gitu kan. Jadi kita diajarin seperti ini karena nanti di Jerman pun untuk urus dokumen tuh kita juga memang harus beneran mandiri gitu. Nah, kalau masuk ke dukanya mungkin ini bakalan lebih panjang karena mungkin jatuhnya curhat ya. Duka yang pertama tuh belajar bahasa Jerman tuh cukup susah, seperti yang aku bilang di video-video aku sebelumnya. Apalagi di awal-awal itu yang aku benar-benar gak ada basic bahasa Jerman sama sekali. Itu yang ini ngomong apa gurunya, aku nggak ngerti. Walaupun guru-gurunya tuh baik-baik banget. Jadi kan sebenarnya kalau ngajar bahasa Jerman kan mereka harus banyak kan ngomong bahasa Jermannya daripada bahasa Indonesianya. Cuman ketika kami yang aduh kita nggak ngerti gitu, mereka udah jelasin dengan bahasa Jerman, mereka akan ulang lagi dengan bahasa Indonesia. Di situ sih kami kebantu banget ya. Dan untuk di selanjutnya di A2, B1 susah, cuman ya akhirnya bisa juga sih dikit. Hal kedua yang menjadi kendala di sini adalah uang saku. Aku pernah bahas ini juga. Di program ini tuh kita nggak dapat uang saku ya di batch 1 dan 2. Kurang tahu nanti untuk di batch selanjutnya. Jadi
ada beberapa teman tuh yang udah kerja tapi kerjanya belum lama ya, masih yang kayak setahunan gitu. Mereka kan belum punya tabungan yang cukup, jadi untuk program ini mereka kembali lagi menjadi beban orang tua gitu. Nah, yang paling kasihan adalah orang-orang yang udah jadi kepala keluarga nih, yang jadi tulang punggung keluarga. Kebanyakan dari mereka tetap kerja, jadi sambil kerja, sambil kursus bahasa, urus dokumen iya, dan lain-lainnya. Belum lagi ya kalau kita mau ujian offline, kita harus menyediakan dana untuk tiket perjalanan kita menuju kota-kota yang dimana diadakan ujian online itu. Kalau di batch aku, Gute mendatangi beberapa kota. Di Jakarta, Bandung memang ada ya Gutenya, terus di Surabaya, Makassar, sama Medan. Jadi untuk teman-teman yang tidak ada di kota-kota tersebut, butuh dana yang lebih besar buat tiket perjalanan dan buat penginapan gitu. Hal-hal ini membebani kami ya. Ya walaupun udah banyak yang gratis, cuman hal-hal seperti ini tuh mungkin nanti bisa ditingkatkan untuk batch selanjutnya supaya kami tuh bisa benar-benar fokus belajar gitu. Nah, kalau aku secara pribadi, aku resign pada saat selesai A2. Jadi waktu belum mulai B1 itu aku udah resign karena aku harapannya aku bisa fokus belajar. Karena belajar bahasa Jerman sambil kerja shift itu tuh atur waktunya lumayan susah ya, apalagi kayak kalau kita kan perawat kerja shift ya, pagi, siang, dan malam gitu. Aku ambil kelas lore waktu itu, jadi aku cuma bisa shift di pagi sama malam, nggak bisa shift siang. Itu tuh rasanya kayak nggak enak sama teman-teman kerja, nggak enak sama leader karena beliau harus bikin jadwal aku tuh cuma pagi sama malam, nggak ada siangnya. Itu jadi pressure juga buat aku yang membuat aku memutuskan untuk udahlah aku resign aja gitu. Selain karena pengen fokus belajar juga, aku nggak pengen membebani teman-teman kerja aku. Nah, belum lagi ya, di video sebelumnya aku bahas tentang retake, ujian retake B1. Masih banyak teman-teman yang mesti ngikut retake ujian 1, ujian 2, segala macam. Itu pasti aku tahu sih mesti mereka butuh effort yang lebih besar, mengeluarkan dana yang lebih besar daripada teman-teman yang udah lulus duluan gitu. Masuk ke kendala yang ketiga atau dukaku yang ketiga adalah prosesnya ini lumayan lama. Jadi aku diterima di program ini tuh November 2021, terus Januari 2022 aku mulai kelas bahasa dan selesai di September 2022. Aku ujian di pertengahan September dan lulus tuh pengumuman lulus di awal Oktober kalau nggak salah. Jadi aku lulus di ujian utama sesuai dengan harapan aku. Kenapa aku memutuskan resign tuh karena memang ini yang pengen aku capai gitu kan, dan juga pengen berangkat cepet. Nah, happy-nya waktu itu setelah selesai ujian, setelah dinyatakan lulus, aku langsung dapet interview kerja kan dari Arbeitgeber di Jerman, dan puji Tuhannya lagi aku juga lulus. Di awal November itu aku udah matching, terus di pertengahan November aku dihubungin sama salah satu tim. Mereka bilang bahwa Arbeitgeberku pengen memberangkatkan kami peserta Triple Win yang diterima tuh, aku kurang tahu ya berapa orang, 8 atau berapa gitu. Itu tuh di bulan Januari, Februari, dan Maret. Sementara yang udah lulus ujian B1 itu tuh cuma 2 orang, aku dan temenku. Nah, terus dibilang bahwa nanti kayak yang udah punya sertifikat B1 berangkat duluan. Kan tadi dibilang Januari, Februari, Maret ya, yang udah punya B1 berangkat duluan. Di situ aku penerimaan aku, apa ya namanya ya, aku jadi rada emosional kalau cerita ini nih, sorry ya. Jadi di situ aku mikir bahwa berarti aku bakal berangkat Januari nih gitu. Dan di situ ada teman aku dengan yang punya Arbeitgeber lain, beda sama, nggak satu rumah sakit sama aku, nggak sekota sama aku. Dia tuh juga sama, dibilang nanti Januari berangkat gitu kan.
teman aku yang satu ini yang beda pabrik kerja, itu lulus ujiannya bareng aku, matchingnya beda seminggu lah sama aku, dan dia udah berangkat Januari kemarin. Nah jadi kan pacar aku juga ikut program ini. Dia di ujian pertama tuh nggak lulus, jadi dia ikut retake 1, dan puji Tuhannya dia lulus di retake 1, jadi dia dapat sertifikat B1 tuh di bulan-bulan Desember. Nah tapi dibandingin aku yang lulus di bulan Oktober dengan waktu matching yang hampir bersamaan ya, dia sekarang udah selesai visa dan dia udah tahu tanggal keberangkatannya di pertengahan April ini, udah mau berangkat dia. Sementara aku masih belum tahu aku bakal ngurus visa kapan, aku masih belum tahu aku bakal berangkat kapan. Padahal tadi kan aku bilang bahwa aku resign karena pengen bisa fokus belajar, pengen bisa cepat lulus B1 dan bisa cepat berangkat. Fokus belajar dan dapat B1-nya itu udah, tapi cepat berangkatnya ternyata belum. Dan untuk kendalanya di mana aku nggak tahu pastinya gimana ya. Jadi memang di program ini kalau di awal-awal tuh kan kami dikasih tahu jadwalnya tuh seperti ini gitu. Dulu direncanakan kami diberangkatkan di September atau Oktober 2022. Tapi pada kenyataannya di Maret ini aku yang udah lulus dan udah matching aja belum berangkat. Dan apalagi teman-teman aku yang masih mesti retake segala macam, aku nggak tahu gimana perasaan mereka. Karena udah banyak orang yang patah semangat juga, udah pengen mundur dari program ini. Tapi kan kembali lagi ke denda ya. Jadi kalau kita keluar dari program ini di awal kan kita udah tanda tangan tidak mengundurkan diri atau tidak menuntut ganti rugi gitu. Nah karena kan BA Jerman udah keluar biaya yang cukup banyak buat kita, jadi kalau kita keluar kita mesti ganti rugi kan, kita mesti bayar denda. Jadi itu yang masih bikin kita kayak maju gimana, mundur gimana gitu. Nah tapi kembali lagi, ini aku di batch 1. Semoga nanti di batch selanjutnya nggak terjadi seperti ini, udah ada perbaikan. Tapi kalau aku boleh kasih saran buat teman-teman di batch 2 atau nanti yang batch selanjutnya, kalian harus pikirin bener-bener kalau kalian mau resign, supaya nanti nggak kelabakan kayak aku dan beberapa teman aku di program ini. Dan aku juga berharap semoga teman-teman di batch 1 semuanya bisa segera lulus dan dapat sertifikat B1, bisa cepat berangkat ke Jerman sesuai dengan harapan kita, sehingga nanti di batch 2, 3 dan selanjutnya itu nggak numpuk-numpuk peserta gitu. Itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Aku nggak mau bikin kalian patah semangat, aku cuma mau share, mau kasih gambaran apa yang terjadi di batch 1 tuh kayak gimana. Gitu aja sih, sekian. Aku pamit, cus on, misbah.